So kita lihat bagaimana kita mau mencegah. Yang saya selalu bilang, sebenarnya penyakit jantung itu tidak ada gejalanya. Biasanya, nanti saya buktikan kepada Bapak dan Ibu kenapa tidak ada gejalanya. Oke? Oleh sebab itu, rutin medical check-up itu penting sekali. Oke, Bapak dan Ibu ingat ya, bila saya bilang rutin check-up itu artinya kalau usia Anda sudah lebih dari 40 tahun, setahun sekali Anda harus melakukan, paling minimum setahun sekali. Kadang-kala ada orang yang datang konsultasi dengan saya, dia bilang seumur hidup sudah usia 60 tahun enggak pernah melakukan medical check-up. Kalau tidak pernah melakukan medical check-up artinya mungkin banyak keluhan kesehatan kerana ada sebagian daripada penyakit kita itu tidak memberikan gejala awal. Dan kalau kita tidak belajar untuk memahami cara tubuh kita berbahasa dengan kita, artinya dia mungkin tengah crying out for help. Artinya dia minta tolong, tapi kita tidak ngerti. Kita cuekin, fikirkan nggak apa-apa, kita minum anti nyeri aja ataupun kita minum paracetamol aja untuk menghilangkan. Okay? So medical check-up itu bukan dalam bentuk darah aja, artinya bukan untuk lab test darah lengkap, tetapi saya selalu menggalakkan juga melakukan ultrasound untuk bahagian abdomen, payudara dan juga abdomen, melakukan X-ray untuk paru-paru, spirometry untuk paru-paru juga, dan melakukan bone densitometer, ECG dan juga heart scan. Kalau Bapak dan Ibu ikut kita ke medical check-up di Kuala Lumpur nanti, biasa ini sudah lengkap. So oleh sebab itu kenapa kita berangkat setahun sekali untuk memastikan kita melakukan rutin medical check-up. Okay. So untuk khusus kita melihat kepada masalah jantung. Tadi saya pribadi sudah bilang biasa kolesterol itu kurang tepat. So kita harus tes lagi HCRP. Okey. Dan lepas itu kita harus tes apa lagi? LAT. So itu semua tesnya sudah lengkap di dalam tes darah yang kita akan melakukan kalau kita mengikut kepada program medical check-up ke Kuala Lumpur. Dan biasa, kalau orang biasa itu biasanya melakukan stress test. Tetapi saya melihat kebanyakan daripada pasien-pasien saya ataupun leader-leader saya, mereka adalah orang yang berusia 50 tahun dan ke atas. So biasanya kalau 50 tahun dan ke atas, kalau Anda tidak pernah melakukan medical check-up dan kita tidak tahu apakah kondisi orang ini mempunyai, bahaya sekali kalau melakukan stress test. Kerana sering kita mendengar orang bisa semaput, terus meninggal dunia kerana melakukan stress test terlalu berbeban, mempunyai cardiac arrest. Okay? So stress test ini sekarang sudah, terutamanya kalau untuk mereka yang sudah berusia, juga akurasinya akan kurang kerana kemampuan mereka untuk lari di treadmill itu atau berjalan cepat di atas treadmill itu juga kurang. Dan itu juga lumayan bahaya, terutamanya kalau kaki mereka mulai sudah tidak kuat, itu mereka jalan-jalan itu bisa jatuh dan mereka itu akan ada satu kecederaan atau kecelakaan yang bisa terjadi. Okay? So stress test itu sebenarnya adalah heart attack, mostly heart attack. 68% heart attack yang terjadi itu signifikannya sudah mempunyai penyumbatan lebih daripada 50%. So, kalau Bapak dan Ibu saya lihat di sini, saya lebih sarankan coronary computed tomography. Okey, saya tahu Bapak dan Ibu, scan ini ada radiasinya. Tetapi semakin maju dalam bidang medis ini, semakin rendah radiasi itu akan dikurangkan. CT scan ini ada dua jenis. Yang satu selalu saya menggalakkan adalah yang calcium score aja. Okey, tetapi yang lebih detail, terutamanya untuk mereka yang benar-benar sudah ada masalah jantung, saya selalu menggalakkan CCTA. Kenapa? Kerana ini kita galakkan suntikan dye, iodine dye, satu jenis cairan yang mempunyai hasil tinta
Yang warna biru yang bisa disuntik ke dalam tubuhnya itu adalah daripada iodin. So kadang-kala ada sebahagian orang itu bisa mempunyai masalah seperti alergi terhadap iodine dye ini. Tetapi okey lah. Biasa dye ini bisa melihat penyumbatannya lebih jelas. Kelebihan CCTA ini adalah dia bisa melihat penyumbatan pertama yang disebabkan oleh kalsium. Penyumbatan yang disebabkan oleh kalsium. Yang kedua, dia juga bisa melihat penyumbatan yang disebabkan oleh lemak. Kalau kita hanya melakukan CT scan, calcium score, biasa itu kita melihat kepada penyumbatan yang disebabkan oleh kalsium sahaja. So, misalnya penyumbatan yang disebabkan kalsium, kita juga harus memperhatikan hasilnya berapa tinggi. Kalau tinggi sekali, baru saya akan anjurkan untuk melanjut ke CCTA. Kalau tidak terlalu tinggi, dan juga nanti saya akan jelaskan kepada Bapak dan Ibu di mana kita melihat kepada calcium score dan kita mau melihat apakah dia itu adalah satu masalah yang cukup serius atau tidak. Dan yang terakhir sekarang, kita mempunyai satu dipanggil FFRCT. Ini adalah fraction flow reserve CT scan. Ini sebenarnya untuk mendeteksi berapa banyak darah itu bisa mengalir melalui pembuluh darah yang sudah tersumbat. So, yang ini FFRCT ini sebenarnya banyak rumah sakit masih belum ada. Tetapi kalau di Malaysia sudah ada, ini terutamanya untuk mereka yang sudah sumbat dengan total. So, ini yang saya tunjukkan, calcium score versus CTA, coronary CCTA. Okey, bedanya Anda lihat dengan lebih jelas. Kan? Bapak dan Ibu bisa lihat hardening of the artery, atherosclerosis. Contoh, kalau kita lihat calcium score 0 biasanya, artinya tidak ada penyumbatan yang disebabkan oleh kalsium. Tapi kalau kalsium skornya 1200, Anda akan lihat banyak tempat itu sudah menjadi putih-putih, itu biasanya menunjukkan kalsium skor itu sudah tinggi sekali. Tapi Bapak dan Ibu harus ingat, kita jangan lihat kepada total score. Karena total score itu bisa tinggi, tetapi penyumbatan di main pembuluh darah utama itu hanya sedikit-sedikit. Okey? Misalnya kadang-kala kita lihat 4 pembuluh darah utama, L-main, LAD, LCX, dan RCA. So ini adalah pembuluh darah utama yang Anda harus lihat. Kalau pembuluh darah utama ini mempunyai penyumbatan yang cukup tinggi, artinya calcification-nya yang tinggi, saya selalu sarankan untuk melakukan CCTA, okey? Tapi kalau rendah biasa itu tidak bahaya. Ada sebagian orang itu tinggi hasilnya, tetapi penyumbatannya yang kecil-kecil itu banyak sekali, okey? So biasa kalau yang kecil-kecil kita masih mampu untuk menghilangkan, ya. Nah, masih mampu. Terutamanya kalau belum stenosis, ya, artinya belum yang keras sekali, itu masih sempat dihilangkan. So, kalau kita lihat di sini, kenapa saya selalu sarankan jangan tunggu sampai ada gejala. Kalau penyakit jantung, Anda harus bersumbat paling minimum 70% dan ke atas. Baru Anda mempunyai masalah gejalanya, ada simptomsnya. Tetapi kalau Anda melakukan CT scan, artinya cardiac CT scan, di bahagian 20% penyumbatan Anda sudah bisa ketahuan. Okay? Kalau Anda stress test, Anda harus 50% dan ke atas. So, untuk mendeteksi dan mencegah penyakit jantung itu daripada kondisi yang parah, saya selalu memilih CT scan untuk pasien-pasien saya. Kerana saya melihat memang kepada usia mereka, so medical check-up saya memilih yang paling pas supaya mereka tidak perlu berulang-ulang lagi tes-tes yang diperlukan. Okay? So kalau kita lihat di sini, teruskan. Ini dipanggil catheterization, kateter. Banyak orang Indonesia tahu mengenai kateter dan mereka juga rasa seram sekali terhadap kateter. Kenapa? Kerana takut. Dengar aja ceritanya udah lemas tangan kakinya.
Oke, so kateter itu sebenarnya apa yang dilakukan ada 3 posisi sebenarnya di wrist, pergelangan tangan, di groin, di bagian sini, ataupun di Pelipat tangan. akan ditusuk, dimasukin satu saluran. Saluran itu akan dibawa sampai ke pembuluh darah utama di bagian jantung kita. Mari kita sama-sama melihat kepada satu video yang saya sudah siapkan. Di sini Anda lihat gimana cara mereka masuk melalui radial artery. Oke? Di sini. Saya harap videonya bisa. So, ini yang ditusuk, dimasuk mengikut jalur pembuluh darah kita, masuk ke jantung kita, dan lepas itu pompa tinta akan dimasukin. Oke? Tintanya akan dimasukin, dan lepas itu kita akan lihat dengan lebih jelas pembuluh darah di jantung itu. Dan Anda lihat. So kalau Anda lihat di sini ada penyepitan terjadi. Coba Anda lihat di sini bahagian ini. So ini akan memastikan jelas. Kalau kita hanya scan gini tanpa tinta itu atau dye itu, kita tidak bisa dengan jelas. Tidak bisa lihat dengan jelas, oke? So kita lihat lagi selanjutnya, oke. Kateter angiografi ini bukan saja bisa dilakukan di jantung, tetapi bisa dilakukan di otak, di kartoid, artinya di leher, di chest, di abdomen. Ini khusus untuk melihat ke bagian masalah kidney, liver, dan masalah aneurism. Aneurisma. Oke, aneurism itu. Yang di bagian abdomennya, pelvis, dan juga di bagian kaki dan lutut ataupun telapak kaki, tangan, dan juga lengan kita. Oke, sebenarnya yang tadi kita lihat kateter itu kenapa? Karena dia bisa terus melakukan angioplasti. Angioplasti itu artinya pembuluh darah ini kita udah masukin ke jalur, kita lihat dia kan ada penyepitan, ada penyumbatan. So apa yang kita lakukan? Bisa terus masukin satu balon. Balon itu dimasukin, dan lepas itu balon itu diperbesarkan. Balon itu waktu diperbesarkan, dia itu bisa memecahkan dan menjadikan penyumbatan gumpalan-gumpalan di pembuluh darah itu menjadi hancur. Dan lepas itu baru dimasukkan stent. Stent itu artinya adalah cincin ring untuk pasang ring. So dipasang ring. Oke. So banyak orang selalu pikir saya udah pasang ring artinya saya udah aman. Salah Bapak dan Ibu. Yang paling bahaya adalah bila Anda sudah pasang ring, lemak itu mulai tumpuk kembali di tempat yang sama. Itu yang bahaya sekali. Kenapa? Karena kalau dia terjadi lagi di posisi yang sama, untuk kali kedua kita menjalankan angioplasti itu tidak mungkin. Oke? Tidak mungkin. Dan yang kedua, Bapak dan Ibu harus ingat, pembuluh darah itu ada di seluruh tubuh kita. So bukan sahaja pembuluh darah di sini yang akan tersumbat yang sama lagi, tetapi penyumbatan itu bisa di tempat yang lain. Oleh sebab itu kadang-kala kita dengar orang pasang ring bisa 13 biji cincin yang dipasang karena posisi ringnya yang banyak sekali. Sebenarnya kalau hampir 13 cincin yang harus dipasang, itu seharusnya orang itu sudah harus jalankan bypass. Tidak seharusnya menjalankan angioplasti. Tetapi mungkin 13 cincin itu tidak dilakukan sekaligus, tetapi dilakukan secara bertahap. Oke? So, tetapi risiko angioplasti itu adalah bahayanya oleh sebab itu kenapa di rumah sakit di Malaysia dan juga sebagian dari rumah sakit di Jakarta sekarang sudah mengurangkan catheterization. Kenapa? Karena risikonya tinggi. Orang yang melakukan catheterization itu bisa mempunyai masalah bocor di pembuluh darahnya. Embolisma artinya ada udara yang bisa masuk kepada pembuluh darahnya. And then lepas itu ada sebagian mempunyai alergi terhadap tinta itu. Okay?
Kalau mereka yang sering mengkonsumsi pengencer yang terlalu lama, angioplasti itu bisa menyebabkan perdarahan yang berterusan, bisa menyebabkan blood clot, gumpalan darah. Nah, seperti kasus COVID sekarang yang mempunyai blood clot yang banyak kerana pembuluh darah itu rosak terus dan lepas itu inflamasi terus. So blood clot itu, gumpalan darah itu adalah tujuan untuk menempel kembali luka-luka itu. Bisa rosak, bisa heart attack, bisa infeksi, bisa mempunyai masalah gagal ginjal, stroke, dan juga bisa mempunyai irama jantung yang tidak stabil. So ini adalah risiko-risiko angioplasti. Tapi angioplasti itu risiko ini bisa menyebabkan stroke, bisa menyebabkan, tetapi risikonya tidak begitu besar. Oke?